Nah ya, kita record dulu ya Tidak teman-teman ya. ada yang bisa lari dari tinju besi. Jadi kolang kaling banjir. Enak guys kalau kolang kaling mah guys, bisa dimakan guys. Ini bubar ya teman-teman ya, cuma nggak apa-apa guys. Menurut gue ya, dengan bubarnya tim-tim tersebut mungkin kita bisa rasakan sekarang bahwa mereka juga udah lebih berkembang gak sih guys? Kayak Bang Devon di ETH ya kan? Tiba-tiba mainnya XP ya kan? Gelo gak guys? Terus Dennis ya kan? Apa perintahmu? Pakai Franco terus. Masih pakai Franco ya Dan? Kupu-kupu lahir dari Siapa lagi? Fari ya kan? Fari. Tidak ada ampun Jadi bagi di para penyusup. Semang lupa aku guys. Fari di mana sekarang ya? Fari kayaknya bikin tim sendiri ya. Franco God, Franco God gak tuh ya? Kali menarik ya. Hati Olip pun langsung diambil ya. Fari main FF aja. Waduh, Fari disuruh main FF gak tuh? Fari sama Isak di AE katanya. Loh, bukannya mereka pisah? Mereka misah kayaknya Devon. Buat turku kayaknya mereka misah deh. Cuma nggak tahu juga sih. Mereka misah guys. Misah guys. Tunduk di bawah perintahku. Udah balik ke AE mereka berdua. Oh, balik ke AE kah? Gacor berarti ya mereka ya. Rantai ini tidak Berarti hanya udah di 8M lagi ya. Senin ke Onyx. Waduh guys, itu kayak keren sih ya, masuk kayak pro player gitu ya, keren sih. Nah, dan nanti kita bakal lihat guys mereka guys. Saatnya memainkan Dan kita harusnya nanti lihat mereka guys. Seru sih harusnya sih. Dan pendaftaran juga nggak susah-susah kok guys, nggak pakai nama-nama lagi sekarang. Kita pakai squad aja lah biar gampang teman-teman ya. MRP, MED, BSP, LJ. Waduh, LJ juga kah? P9 masih ada, cuman berevolusi ya. LJ nggak tahu deh. LJ masih ada atau enggak, kurang tahu guys aku guys. Yang lain pindahnya ke AS sama Onyx lah, aku bejir. Pindahnya tapi kemarin abis menang tur ya. Gelo guys. Menang turnamen bro. Terlalu lama. Gacor ya. Gacor ya dek ya. Kan bayangin guys. Tur itu tour BM kan ya? Tour BM agensi kan? Satu manajemen semua kan? Yang menang Bang Mio guys. Kelas banget gak? Kelas banget gak? Itu membuktikan bahwa Bang Mio nanti salah satu jadi lawan yang juga bakal tersulit ya. BTC spotnya Bang Wan. Wan itu kah guys? Wan itu kah teman-teman? Bang Wan M1 kah? Aku suka bau bubuk mesio di pagi hari. Dan ternyata pakai Franco guys. Gelo. Kita akan lihat pertarungan yang akan terjadi di game sekarang. Pertarungan yang tentunya harus sangat seru nih guys, harusnya guys. Kita akan masuk ke dalam game yang kali ini bisa Franco aja. Ron JMK nggak ada peningkatan, bohong. Franco adalah musuh sejati rumah. Nah kan, apalagi kalau misalnya ditempel-tempel ya. Siapa yang cita-citanya ingin ditempel Dennis sampai ujung base guys. Info ya. Info aja ditemenin buff katanya. Iya guys, bakal ditemenin buff ini bro, harusnya bro. Tenang, mereka juga pakai Suzin sih, harusnya tertarik kayaknya nih guys. Bisa sulit juga nih guys. Oke, welcome to Mobile Legends MRC versus JMK. Kita akan lihat pertarungan yang akan dilakukan untuk kedua tim tentunya. Kata-kata hari ininya itu katanya ya. Franco gue turun gunung katanya, turun gunung nggak tuh guys? Oke guys, kita caster dulu ada Olivia. Ya kini ternyata mencoba untuk memakai Hero Sapphire. Bisa serang nanti Z. Ada juga kini melakukan satu rotasi ke arah bawah kah?
berhadapan dengan seorang Lady Vance yang memakai hero Leslie. Ryuma mulai melompat-lompat, mengambil ke arah Purple sudah berhasil dilakukan bersama dengan Retribution yang ternyata sudah berhasil untuk dia lakukan. Why juga sedang mencoba untuk menunggu di area bersana, mencoba untuk bersiap dengan sebuah setup yang mungkin bisa terjadi di game kali ini. Sementara ada seorang Nantizi mengambil satu buah platingan di saat pengambilan ke arah Purple pun sepertinya seorang settler kini akan mencoba untuk kuasai. Bisa Eternal Nebula kini sedang ada di top lane, mencoba untuk menyulitkan pergerakan dari seorang pangeran. Ya, apakah harus menghentikan sebuah pergerakannya di game yang sekarang ya? Pangeran harus kesulitan dari segi pergerakan. Namun dengan darah yang mulai tipis, seorang Eternal Nebula mungkin bisa ditumbangkan. Bisa sebuah rotasi tambahan pun juga kini sepertinya teman-teman dari tim JMK akan lakukan ya. Satu First Bolt menjadi awal yang cukup baik dari seorang Ryuma. Mengambil seorang Olivia yang ternyata terlalu free di area tengah dan belum ada bantuan lebih. Di saat Dan baru mulai datang dan Haruk pun akan dilakukan kali ini. Di saat opsi untuk bisa mengambil pemain pun juga kini terjadi. Seorang Settler berhasil untuk mendapatkan pemain. Mencoba untuk mendapatkan sebuah pick up tambahan dengan datangnya seorang Vasquez dan juga seorang Ryuma. Saya pun dalam bencana. Apalagi kalau misalnya tertarik dengan seorang Wei di sana. Nah, oleh serang Dan pun juga kini bakal mulai mencoba untuk memberikan satu buah aksi tambahan. Aruka bakal terjadi di saat Olivia pun mungkin bisa memberikan bantuan juga di area top lane-nya kali ini. Rotasi tadi sudah dilakukan dan malah menjadi tempat di mana Wave Minion bakal mulai dijalankan ya. Dan mencoba untuk memberikan penangkalan di saat sebuah rotasi gaming pun juga kini sedang dilakukan oleh serang Fastguard. Mencoba menyulitkan pergerakan dari serang Eternal Nebula yang harus tercari dan pun mulai bersiap memberikan satu aksi dengan Aruk yang mungkin bisa terkonek bersama Settler juga kini datang, tapi serang Nebula pun harus malah tumbang. Rank sensor tambahan mencoba dibuat oleh serang Vasquez di serang Rima pun juga berhasil mengamankan satu orang pemain tambahan. Turtle pun mulai mencoba diambil oleh pasukan dari teman-teman tim MRC di area top lane-nya di sana. Berhasilkah untuk mengambil satu buah turtle di arah top lane di saat seorang Lady Vance pun masih menunggu di burst-nya kembali. Bisa satu buah Rosebud pun sudah berhasil untuk diambil oleh serang Eternal kali ini. Mencoba untuk menjalankan lagi sebuah aksinya. Kita lihat fokusnya di area tengah sana. Dengan fokus yang harus dilakukan untuk bisa memberikan penghancuran ke arah turret yang ada di area tengah. Apakah akan menjadi sebuah push lane yang teman-teman dari tim MRC bisa untuk kerahkan? Bisa tembakan dari seorang Olivia pun juga kini mencuri keluarkan dan Fastguard pun terlalu aman untuk bisa diamankan. Wai pun mencuri kejar. Bahkan seorang Nantizi mencoba menggunakan sebuah flicker untuk bisa memberikan satu buah aksinya tambahan. Namun gagal untuk bisa bertahan. Lady Vance lihat dengan cukup baik juga memberikan cover lebih. Dengan sebuah tembakan yang juga kini akan dikirimkan lagi. Khususnya ke area bawah dengan Wave Minion yang harus kembali di plating. Namun di area top lane pertarungan dari kedua XP lane sebaiknya akan mencoba untuk menemukan akhir. Apa dengan serang pangeran yang mungkin bisa diamankan karena serang Settler pun datang, tapi Battle Station malah berhasil serang Eternal menangkan di game yang sekarang. Begitu baik dengan Pavius yang kini berhasil untuk mengamankan dua pick off dan makin ya menambah pundi-pundi point kill untuk pasukan dari JMK ya. Dan juga harus bersiap dengan MRC yang akan mencoba untuk memberikan pembalasan tambahan. Namun sebuah hook tambahan malah serang dilakukan dan Crimson Beacon gagal membuat serang Wave pun diselamatkan. Pick-up kembali terjadi dan kita lihat satu Corrosion pun sudah berhasil diamankan oleh serang Nantizi. Dan kita akan mencoba untuk memberikan satu buah penyerangan ke tambahan lagi. Apalagi dengan bantuan Olivia yang juga kini perlahan mulai mencoba untuk ke area bawah ya. Dengan sebuah Thunder Belt yang juga seorang Eternal Nebula sudah berhasil untuk amankan. Ini item yang bakal memperkuat dari segi durability ya. Dan bakal semakin sulit untuk bisa dikalahkan. Minum Bangmar katanya. Aman. Kita lihat persaingan kembali akan dilakukan. Temps of play terjadi. Bahkan seorang Nantizi pun harus mau ditumbangkan. Killing spree pun terjadi bersama seorang Den yang juga kini harus ditumbangkan. Dua orang pemain dari pasukan tim Jemangkas pun sudah berhasil untuk tumbang. Jika pengambil kartu ataupun mungkin berhasil dibuat, tapi Lady Vance masih menambah pick off dengan double kill yang berhasil didapatkan. Kita akan mencoba membuka satu triple kill ke arah serang Eternal Nebula yang kini apakah masih berhasil kabur. Fastguard masih berhasil diselamatkan. Namun di saat pun juga berhasil untuk membuat serang Wai pun hilang dan masih tambahan pick off terjadi. Ryuma perlahan harus mundur, namun harus menyisakan seorang pangeran yang kini harus dijadikan korban tambahan. 2 tukar 2 ya. Dan masih keuntungan didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim MRC yang kini akan berfokus untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle yang ada di area bawah. Ini apakah akan berhasil untuk mereka dapatkan ya?
Sebuah turtle yang harus mencoba dikuasai juga oleh pasukan dari teman-teman tim JMK. Namun Ring Sandstrom mencoba memberikan sebuah efek zoning. Namun Bloody Hand di saat sebuah settler pun berhasil masuk, mengambil turtle dengan satu retributionnya. Dan ini yang ngebuat pasukan dari tim JMK seperti akan bergegas langsung ke arah tengah sana, mencoba memberikan sebuah penghancuran ke arah turret yang di arah tengah. Namun seorang Eternal Nebula dengan sebuah demonstrat saniknya masih mencoba menjalankan sebuah aksi, meskipun belum didukung dengan cukup baik oleh teman-teman dari tim JMK yang lain kali ini. Namun panggilan pun harus bergegas pulang. Di saat seorang nanti sepertinya akan mencoba untuk memberikan sebuah penghancuran. Apa dengan seorang Lady Vance yang kini harus bertahan dan harus mengalami sebuah pengejaran. Saya telah mencoba untuk mendapatkan sebuah keuntungan dengan sebuah shadow kill sampahan, mencoba untuk malah menggocek dengan satu weapon yang harus seorang settler lakukan penyerangan ya. Namun masih dengan cukup baik juga memberikan aksinya, bahkan double kill pun terjadi. Settler menjadi pemain yang sangat-sangat oke banget dengan poin kill tambahan yang kini berhasil teman-teman dari tim JMK pun dapatkan. Dua orang pemain yang ternyata berhasil untuk seorang settler pun dapatkan ya. Tambahan Aru pun juga tadi sempat dikirimkan oleh seorang Den, meskipun gagal untuk bisa mengenai pemain-pemain dari pasukan tim MRC yang kini masih bergegas untuk bisa mendapatkan beberapa buff lainnya. Dan kalau kita lihat dari seorang Nebula, Bang kini mulai mencoba untuk memberikan keikutsertaannya untuk bisa memberikan cover tambahan. Dan Pangeran apakah malah dijadikan sebuah target yang di saat sebuah tembakan pun dimulai duluan. Olivia dengan Donny Light mencoba untuk memberikan sebuah aksi di saat sebuah tarikan dari seorang Dan pun gagal terjadi. Arun yang gagal mengenai dan Lady Vance pun dengan sangat baik berhasil memberikan sebuah counter dengan satu tembakannya kali ini. Ultimate Snipe berhasil dikerahkan dengan cukup cepat. Namun sayangnya ada seorang Nantizi yang masih dengan fokusnya memberikan penghancuran ke arah turret yang ada di area top lane ya. Dua turret dari seorang Nantizi sudah berhasil terhancurkan, bahkan menjadi ancaman buat pasukan dari tim MRC yang harus lebih berfokus untuk memainkan objektif di sana. Namun Sarcel kedua atau ketiga ini bakal jadi sebuah pilihankah yang berhasil teman-teman dari tim MRC atau mungkin JMK dapatkan? Dengan fokus yang harus dilakukan dari tengah, dengan zoning yang harus dibuat dari rumah, masihkah berhasil punya kesempatan untuk bisa mengambil satu buat turtle di area bawah sana? Retribution harus benar-benar dipersiapkan, tapi Fastguard kini mulai mencoba untuk menyerang duluan. Namun sebuah Retribution kembali seorang settler berhasil amankan turtle yang sangat baik bersama dengan double kill diserang Nantizi. Cukup baik untuk bisa melakukan sebuah tripping, bahkan Lucky for Maniac akan terjadi karena Pangeran yang sepertinya akan dihentikan, dan satu Maniac pun dilakukan di match kali ini. Luar biasa, menyerang dengan sangat-sangat baik, bahkan didukung dengan beberapa bantuan tambahan. Pasukan dari MMC pun harus kini tersisa sendirian. Seorang Lady Vance pun juga sepertinya harus mengikhlaskan turret dari tengah yang berhasil dihancurkan dan carikan tambahan lapis saja mengenai seorang Lady Vance. Fastguard masih harus mencoba untuk menjaga sebuah area di area tengah dengan harus bersama dengan beberapa pemain lain. Wavenian pun mulai dikencangkan kembali ya sabuknya oleh teman-teman dari tim JMK di game yang kali ini. Dan ini dia tadi sebuah replay yang berhasil terjadi dengan sebuah maniak yang teman-teman dari tim JMK sepertinya berhasil untuk dapatkan ya. Kita dengan fokus yang begitu baik dari teman-teman tim JMK dengan triple kill yang juga berhasil dibuat duluan oleh seorang Kari di sana, menjadi satu kesempatan untuk bisa mendapatkan maniak dengan posisi yang cukup aman ya. Dan jadi follow up yang bagus untuk bisa memaksimalkan sebuah penyerangan. Kita lihat di arah purple, masih ada penyerangan yang kini akan dilakukan oleh teman-teman dari tim JMK. Berhasilkah mereka? Ring Sandstrom berhasil menaik bersama dengan Crimson Beacon yang juga mencoba memberikan sebuah efek soul dan juga sebuah efek stun. Antara Nebula pun kali diselamatkan bersama dengan Ultimate Snipe juga berhasil untuk mendapatkan seorang Olivia, dan satu buat tarikan tambahan pun malah dilakukan dan membawa bencana dengan wipeout yang mungkin bisa terjadi buat teman-teman dari tim JMK. Kita melihat seorang Natizi masih di sana bersama mendapatkan sebuah triple kill. Seorang settler akan mencoba melakukan satu buah maniak karena seorang Lady Vance yang ternyata berhasil pulang terlebih dahulu kali ini. Namun bukan cakara turret di area tengah mungkin bisa terjadi, menjadi push tambahan yang mungkin pasukan dari tim JMK bisa lakukan. Lihat ada satu buah inner turret yang teman-teman dari tim JMK sepertinya juga akan mencoba untuk dapatkan. Di saat beberapa pemain dari pasukan tim JMK pun juga kini mulai berfokus ke area bawah, dan kita lihat apakah ada pengambil lord yang pertama yang teman-teman dari tim JMK berhasil didapatkan di match yang sekarang ya. Dengan pasukan dari MRC yang kembali harus mengalami kesulitan, tapi mereka masih mencoba berjuang. Harapan masih ada buat teman-teman yang ingin berjuang tentunya. Dan kita lihat
Tembakan dibuat, meskipun malah ada satu buah shotdown yang berhasil didapatkan oleh seorang Lady Vance. Killing spree pun terjadi karena dirinya masih menjadi pemain yang cukup penting untuk bisa membawa harapan di game yang kali ini, apalagi dengan tembakan-tembakan yang sangat berbahaya. Namun sayang sekali seorang Nantizi berhasil mengambil karena lore di saat sebuah tarikan pun terjadi dan mencoba untuk menggunakan satu buah konsilnya, mencoba kabur di saat seorang Nantizi pun malah bersiap lagi dengan sebuah pertarungan tambahan. Namun kali ini harus malah membuat diri pun tumbang dan Rima pun harus ke area belakang. Di saat Olivia pun juga berhasil mengambil satu buah konsulngan dengan double kill tambahan. Lady Vance menjadi pengkuat dengan sebuah tembakannya dan Den tertarik di sana untuk tembakan. Juga dimulai lagi oleh seorang Olivia mencoba untuk mobilitas dengan menambah tembakan-tembakan buat teman-teman dari tim MRC, padahal dengan darah yang tipis. Olivia mungkin harusnya pulang terlebih dahulu, tapi dengan sebuah tembakan yang terjadi seperti itu juga cukup bagus untuk bisa membuat seorang Den pun berhasil diselamatkan di war yang kali ini. Kita anggap pengambilan ke arah sebuah res buff yang juga saat ini sedang mencoba dilakukan oleh beberapa pemain dari pasukan teman-teman tim MRC ya. Mencoba untuk siap menerima juga sebuah serangan dengan Lord yang perlahan datang. Namun ada sebuah rotasi yang juga kini seorang Rima sedang mencoba lakukan. Mencoba untuk mengejar ke arah seorang Olivia dengan sebuah retribution-nya. Oh, Ryuba masih harus gagal. Temso Blade mencoba untuk kabur. Di satu saat Sonic, di saat ring sesal pun juga berhasil terjadi. War pun terbuka lagi. Namun saat Terma mencoba untuk mencari pemain yang ada di depan. Lady Vance akan kali jadi sebuah pengambilan. Di saat sebuah pun mencoba digagalkan oleh teman-teman dari tim MRC dan satu tembakan oleh seorang pangeran. Dan juga sempat mengenai beberapa pemain dari pasukan tim JMK dan membuat mereka sepertinya harus lebih waspada ya untuk di game yang sekarang, karena comeback mungkin bisa terjadi buat teman-teman dari tim MRC yang kini harus mendapatkan kejutan lagi. Opsi point kill masih cukup banyak dari pasukan tim JMK yang kini juga berhasil menghancurkan sebuah net surat di area tengah sana. Adapun dilakukan lagi seorang Dan. Di saat seorang Olivia pun juga berhasil menyambut seorang Y yang gak berhasil untuk kabur. Menyisakan 3 pemain dan harus bertahan. Sebuah Thames Oplet pun harus digunakan. Rima mencoba pulang di saat penghancuran ke arah turret di area bawah pun juga kini malah berhasil dilakukan. Ini bencana. JMK bakal langsung mencoba mengamankan sebuah gamenya. Apa dengan sebuah sudah kill tambahan yang juga berhasil dikarang karena seorang Settler masih meliuk-liuk bagaikan seorang Albert di game kali ini. Settler menjadi pemain yang sangat-sangat mendominasi, apalagi dengan hanya 3 pick off yang harus terjadi karena dirinya, dan masih mencoba untuk berjuang dibantu dengan seorang Nantizi yang sepertinya kesurupan Proctizi, atau kita lihat tarikannya juga kini terjadi oleh seorang Y yang juga berhasil untuk mengambil satu buah point kill. Dan teman-teman dari tim JMK tersisa 4 orang pemain. Apakah ini akan membuat mereka mundur sejenak? Aku pengen ngomong Aerosin Kim malah jadi Proctizi bejir. Wah, karinya emang gacor banget gak sih guys? Dengan 2 orang pemain yang juga tersisa dari pasukan tim MRC yang harus bertahan, mereka mulai dibongkar dari si pertahanan. Bahkan Fasker kini harus mencoba untuk memberikan bantuan tambahan bersama Pangeran. Ring Sestram pun dikerahkan. Olivia mencoba dijadikan sebuah targeting yang ternyata masih gagal untuk bisa ditumpangkan dan masih berhasil kabur. Namun Dan tertinggal, jadi sebuah masalah. Flicker pun harus terjadi di sana, mencoba untuk memberikan bantuan tambahan. Sinar memang sangat juga cepat juga untuk dikirimkan oleh seorang Olivia ya. Bakal menghambat pergerakan dari pasukan tim MRC yang mencoba untuk memberikan sebuah counter di game yang sekarang nih guys. Dan ini ngebuat pasukan dari tim MRC setidaknya masih punya waktu yang cukup baik untuk bisa melakukan sebuah comeback di match yang kali ini guys. Kata-kata hari ini Bang Mar, waduh, menang di awal belum tentu menang di akhir ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ya ada sebuah kekalahan yang malah terjadi di area akhir guys. Oke, harus bisa dipersiapkan dengan baik oleh teman-teman dari tim JMK. Begitu juga dengan pasukan dari tim MRC yang kini sepertinya mereka berhasil mendapatkan sebuah tambahan semangat ya. Kata-kata hari ini banyak. Waduh, apa tuh? Di saat sebuah zoning pun teman-teman dari tim JMK sedang mencoba lakukan, tapi kayaknya mereka lebih ke arah sebuah pick up sih, bukan zoning sih, karena mereka juga belum mengambil ke arah Lord. Dan kini mulai ya ada zoning yang dilakukan di saat seorang Nantizi mencoba untuk mengambil ke arah Lord sendirian. Ada Setter yang juga mencoba untuk menjadi sebuah bantuan. Di saat beberapa pemain dari pasukan tim MRC pun harus mencoba untuk pulang, melakukan lagi satu buah efek zoning. Di saat seorang Setter pun berhasil mengambil ke arah Lord dengan satu buah retribution-nya. Endless Battle berhasil diamankan seorang Lady Vance yang kini masih akan mencoba untuk menahan gempuran dari belakang sana ya.
Dan kalau kita tahu bahwa teman-teman dari tim MRC memang Lady Vance yang sangat-sangat luar biasa ya dari segi permainan di game kali ini guys. Ya, kita akan lihat saja Lady Vance yang akan mencoba untuk memberikan sebuah penahanan dan double kill pun terjadi sepertinya terlebih dahulu dengan Rook yang juga hampir saja mengenai serang YC yang kini masih berhasil untuk kabur. Kita beberapa item yang berhasil diamankan oleh beberapa pemain dari pasukan tim JMK dan juga pasukan dari tim MRC. Yang juga kita akan mencoba mendapatkan kejutan dengan Lord yang bakal mulai datang. Sebab Fastguard pun juga harus kehilangan sebuah immortality dan saat dirinya pun juga harus mencoba menambah sebuah darahnya, namun harus malah diamankan begitu saja dan wipe out menjadi sebuah akhir untuk pasukan dari teman-teman tim MRC di game kali dan JMK bermain dengan sangat baik banget dan mereka sangat-sangat kompe banget ya untuk bisa mengambil kemenangan langsung di game yang ke-8 di match yang kali ini guys. Dengan 16 menit waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengamankan sebuah gamenya, MVP dari seorang Settler berhasil terjadi bersama Dan dan juga seorang Nanti Z. Buset, dijual guys item-item semuanya ya. Yang pengen itemnya Nanti Z siapa? Waduh, Adolphe yang juga berhasil makan emas dengan silver dari seorang Eternal Nebula yang memang dari segi pergerakannya di area top memang cukup kesulitan juga untuk berhadapan dengan seorang pangeran. Dan kayaknya juga lebih berfokus juga buat ngebantu serangan sih dan jadi badan sih. Makanya juga 7 kali tumbang ya, lebih banyak daripada seorang Dan yang harus tumbang sebanyak 2 kali aja guys. Dan kalau kita dari teman-teman tim yang kalah atau teman-teman dari tim MRC yang harus mendapatkan 2 silver, 1 coklat dari serang Fastguard, evaluasi harus kembali terjadi di saat Lady Vance bersama dengan Ryuma juga sebenarnya udah cukup bermain dengan baik, khususnya Lady Vance sih guys. Aku ngeliat bahwa dia emang posisinya juga cukup bagus, tembakan serangannya juga udah sangat-sangat kuat dibantu Blade of Despair, apalagi dengan Berserker Fury ya. Kill damage-nya udah sangat-sangat kuat harusnya. Dan ini dia item-item yang udah tadi berhasil diambil dan ini statistik yang berhasil juga terekam guys. Kita akan masuk ke game yang 9 teman-teman ya. Kita akan lihat MRC kembali akan melawan ya. Tapi kalau ini lawan tim publik dulu, abis itu baru lawan tim lagi guys ya. Kata-katanya kena filter. Ya Allah, Laska enggak ada lagi game 9 guys. 9, 10 masih ada teman-teman. Oke guys, ini dia momen kemenangan dari pasukan tim JMK ya. Dan lanjut akan masuk ke game yang berikutnya. MRC itu apa? Ada kepanjangannya guys. Miracle Axis kalau nggak salah deh.